teman-teman. Terus di depan kita itu yang tinggi sekali ya, itu adalah pohon asam yang sering 1-2 kali saya bawakan di cerita ngopor. Sebenarnya sih nggak terlalu besar, diameternya itu nggak terlalu besar, mendeling kalau orang sini ngomongnya ya, diameternya itu nggak terlalu besar, tapi emang dari dulu ya segitu terus, nggak gede-gede. Itu emang pertumbuhannya yang lambat atau gimana, saya kurang tahu masalah pohonan. Nah di bawah ini tuh, di bawah ini tuh di depan rumah, dan rumah ini yang ada di samping saya itu dulu itu nggak ada. Ini adalah di bawah, bagian bawahnya ini adalah kali kecil, terus ada banyak banget pandannya, pohon pandan atau bunga pandan itu sampai ke sana pol tuh pandan. Itu pekarangan keluarga saya. Terus di rumah ini tuh di depan sama di belakang itu ada 2 pohon pohon mangga, namanya itu mangga nanas sama mangga kerbau, itu besar-besar sekali. Nah kami itu anak-anak sering main di bawah pohon. Nah ini di sisi rumah saudara saya ini ada sedikit lukisan tahun di HUT RI yang ke-73. Waktu itu saya oret-oret, saya gambar-gambar di dinding ini teman-teman. Jelek ya lukisannya ya. Jadi ini lukisan, semua yang digambar ini mungkin jumlahnya sekitar 20-an orang ya, dewasa juga anak-anak. Ini mereka adalah orang-orang yang tinggal di kampung saya, cuman ada segini. Orang-orang seperti ini campur antara yang dewasa juga yang anak-anak, dari yang bayi, pokoknya yang tinggal ada di kampung. Sementara yang mereka yang mereka merantau itu enggak saya gambar. Lukisannya dulu saya buat. Nah ini di sampingnya adalah daftar nama-namanya, nama-nama masing-masing yang saya gambar. Ini yang di samping adalah nama-nama orang-orang yang saya gambar ya teman-teman. Dan ini ceritanya ada Insinyur Soekarno, dan juga di bawahnya ada Bapak Presiden Jokowi. Nggak persis ya, tapi ceritanya mewakili lah, seenggaknya seperti itu. Dengan cacat sisa seadanya saya gambar-gambar ini dulu di HUT yang ke-73. Nah kembali lagi ke horornya ya teman-teman. Terus di depan ini ada puing-puing, dulu itu ada yang disebut bis-bisan itu tempat jagongan. Nah di sini, nah ini sampingnya kan kali, ini sungai sekarang kecil, cuman dulu gede, agak gede. Terus jembatannya masih pakai bambu, kalau sekarang itu ada betonan ya. Ini sempat pernah ada kejadian, saya ngalamin sendiri di sini ya teman-teman. Nanti saya ambil dari sana, saya putar. Ini udah daerah jembatan. Kalau di bantarannya di sini, di titik ini tuh dulu ada yang namanya, saya bilang sebutannya itu kapal selam di bawah. Jadi dekat air di bantarannya itu dulu kan tinggi ya, itu ada yang namanya kapal selam atau tempat buang air, karena dulu itu belum ada WC lagi, saya kecil. Tempat buang air itu pakainya batu, terus agak nongol sedikit dari air, itu buat buang air. Nah waktu itu ada seorang tua itu akrab banget dengan saya. Terus biasanya orang tua itu duduknya di sini tuh, di bis-bisan sini. Ini dulu ada jembatan juga di sana, nanti saya kasih titiknya ya. Ada jembatan juga. Terus di situ ada orang tua selalu duduk di situ, apalagi malam, dan dia akrab dengan keluarga saya. Beliau sudah meninggal, dan seperti kebiasaan kalau saya buang air itu malam ya, kecil-kecil lah, umur 13, 14, enggak, di umur 15-an mungkin saya udah sekolah SMP atau ya kurang lebihnya begitu. Dia duduk di situ terus selalu menyapa saya.
"Yong, mau kebelet ya?" gitu kan. "Ya Wak," saya bilang begitu sama kakek tersebut. Nah saat itu saya tuh nggak kalau dia itu udah 7 hari. Kemudian saya karena memang kebelet ya, biasanya dia yang nyapa, kok dia diem gitu kan, pakai sarung, cuman pakai sarung, dia duduk di situ. Kemudian saya menuju ke sini, ke kapal selam, nongkrong di sini nih. Saya buang air. Setelah selesai, ada yang aneh kan ketika saya ngeliat ke air, kok banyak percahaya di air begitu kan, agak terang, biasanya kan gelap banget di sini. Terus saya baru ngeh, ih ini terang-terang ada apa ya. Terus saya nengok ke belakang. Nah di rumah ini nih, di rumah depan saya itu tuh, sorry, di rumah ini, nah ini dulu nggak seperti ini. Jadi depannya itu keripik, depannya itu gedek gitu ya. Gedek itu dibuka, dan itu acara 7 harian. Jadi mereka itu ada lampu patromak, kalau dulu belum ada listrik ya. Lampu patromak itu terang banget dan udah posisi terbuka semuanya. Itu adalah hari 7 hari mau ada acara tahlilan. Saya kalau nggak dari awal, saya nggak bakalan buang air di sini karena ramai kan di sana aturan begitu. Tapi emang posisinya sepi banget. Setelah saya nengok ke belakang, saya baru tersadar. Saya kaget luar biasa, tapi berusaha buat tenang kan. Masih sadar, antara sadar sama enggak. Dan itu belum repok ya, maaf, belum repok. Ya Allah, Pak Karim kan udah meninggal dan ini hari ke-7 harinya. Akhirnya saya pelan-pelan itu dongakin kepala, itu melihat ke arah sini, ke arah bis-bisan yang Wang Karim itu duduk di sini dengan telanjang baju. Dan di sini masih ada teman-teman dengan ekspresi yang sangat datar, dan dia itu biasanya tuh rame, sama sekali nggak menunjukkan ekspresi apapun, cuman melihat ke arah ke depan. Yakin situasi seperti itu ya, bukan saya nggak takut, tapi saya mau lari kemana? Ke belakang itu air, ke depan juga saya jalannya sudah melorot. Terus kalau misalnya saya pulang, saya harus lewat ini, jalan depan rumah ini kan. Saya akhirnya cuman batin, "Pak, jenengan kan sudah meninggal gitu kan, kenapa ada di situ?" Itu sambil saya tertunduk. Kemudian setelah itu saya doakin ke atas, kepala saya ternyata itu nggak ada. Akhirnya saya buru-buru pulang kan, dan ini rumah saya dulu ada di sini nih. Rumah saya itu dulu ada di sini. Jadi di depan yang ada pohon apa ini ya namanya, pohon kedondong. Ada pohon kedondong. Di bawah pohon kedondong ini itu pas tembok rumah saya. Terus sampai saya berhenti di sini itu adalah pelataran, adalah pelatarannya. Adalah pelatarannya. Ini rumah saya di sini teman-teman. Sekarang sudah hak milik orang lain dan nggak terurus, kebun seperti itu nggak terurus. Jadi dari titik ini, dari rumah saya keluar terus sampai ke tadi helikopter itu sekitar 20 atau 15 meter. Di depan itu ada rumah yang ada cat hijau, itu belum ada, yang dulu belum ada listrik ya. Terus kalau saya nyamping begini, itu di depan rumah itu ada kali juga, jadi kalinya malang melintang. Itu ada kali dan di depan itu pohon gayam. Pohon gayam itu gede-gede banget. Kemudian di pojok di sini, titik sini nih, ada pohon kapu anjing. Nah pohon kapu anjing itu berulang kali nggak keluarga saya dan juga beberapa warga itu sering lewat depan rumah itu melihat sosok kuntilanak itu di sini di pohon kapu anjing. Oh ya, lanjut ke tadi ya, cerita yang tadi Wak Karim duduk di situ. Setelah itu saya cerita sama keluarga saya ya, bahwa saya melihat Wak Karim sedang duduk, lagi saya poker buang air begitu kan. Malam-malam seperti biasa orang-orang kampung itu setelah tahlilan itu duduk-duduk di sana di bis-bisan. Nah di belakang bis-bisan itu ada pohon mangga arum manis, dulu baru in-innya. Itu nggak terlalu besar. Ternyata pohon mereka tuh pada lari, orang tua-tua, ibu-ibu begitu pada lari semua. Itu karena apa? Nggak ada angin, nggak ada apa, di pohon itu tuh goyang gerak itu kencang banget. Dua pohon itu seperti
ada makhluk atau ya sebut saja ada binatang besar yang ngerok-ngerok, bahasa Jawanya apa ya, yang memainkan lah. Jadi goyang kencang banget teman-teman. Kemudian mereka kabur dan saya dengar, saya terjaga kan karena udah agak malam. Ada apa, cuma ditutup-tutupi sama mbah saya. Nah ternyata katanya itu tadi lagi duduk-duduk pas setelah acara tahlilan, selesai tahlilnya Wak Karim, terus mereka duduk-duduk di bis-bisan itu ya, di sini. Kemudian di belakangnya pohon-pohon itu bergerak sendiri kencang banget, ataupun gak ada angin, mereka itu kabur. Ini kembali lagi nih ya ke ini pohon asam. Nah pohon asam ini dari dulu segini-gini teman-teman, gak ada perubahan. Nah kisahnya itu ada penunggunya dan sampai saat ini juga masih sebenarnya. Maaf saya ngomongin Rika, bahasa sininya ngomongin jenengan ya. Jadi ada sosok tinggi besar hitam di apa namanya pohon asam ini. Nah di zaman dulu, balik lagi nih, sorry, sebelumnya saya minta maaf, saya ngambilnya itu siang hari ya ini teman-teman, dan cuacanya sangat mendung karena semalam saya tuh ngambil gambar di sini itu hujan. Sudah gitu penerangannya nggak mumpuni lah ya, emang dadakan semuanya. Akhirnya saya putusin daripada nggak ada kisahnya yang bisa saya jelasin dengan baik, dengan jelas, ya udah malam dan kedengaran sekali itu ada burung kadarsi ya teman-teman, biasa di serial pelet. Nah kisah tadi ya yang makhluk hitam yang ada di pohon ini, saya dekatin pohonnya teman-teman. Ini pagi jadi ada aktivitas penduduk. Pagi, masih pagi sih. Nah, ini saya mendekat ke pohon asamnya. Ini teman-teman, saya perjelas. Ini pohon asamnya teman-teman dari bawah. Ini mandelingnya itu sekitar atau diameternya sekitar setengah meter atau lebih lah ya, tapi begitu dari dulu segini-gini terus, nggak pernah nambah. Kayaknya tingginya juga segitu. Nah kita lihat ke atasnya itu seperti apa ya. Tuh, ini dahannya rindang banget sampai ke ujung sana, ke pucuk. Kadarsinya jelei ya teman-teman, bunyinya itu luar biasa menyeramkan. Ini kalau kecil saya tuh dengar burung kadarsi ini sambil dengerin serial nyepelet. Ya udah di sana juga ada kedengaran burung kadarsi karena nyepelet keluar. Tapi di alam ya kayak gini, langsung mendengar. Ini agak jelas, agak terang. Kalau dulu di sini tuh gelap banget dan itu ada pohon, kebanyakan bambu-bambu nggak keurus ya depan itu. Cuman di tengah ada lahan yang kosong, terus digarap sama mbak saya itu pohon singkong. Nah di sini si pohon ini ya sering ya, tapi nggak pernah sih orang, kecuali satu ketika ada teman bawa istri mau ke tempat saya, terus melihat ada sosok yang di balik pohon ini atau di tengah pohon ini itu nyapa istri teman gitu ya. Jadi di sini jelas banget katanya makhluk hitam. Tapi kalau dari penampakan dari dulu itu, dia itu nggak langsung kelihatan wujud, berarti segede manusia atau lebih itu enggak, tapi gedenya itu hampir setinggi pohon asam bahkan lebih. Dan pernah ada kisah saudara saya, teman sepermainan saya ya, itu tuh mereka karena masih kecil dan memang gak ada WC dulu, itu buang air di situ teman-teman, di jembatan ini yang pakai bambu. Kecil juga sering saya buang air di sini ya, biasa anak kampung lah, nggak perempuan dong, namanya usia kecil. Nah suatu ketika kakak adik itu namanya Toningsi sama Jalu ya, itu di sini duduknya. Mereka itu buang air bareng dan sama-sama menghadap ngetan
atau dari tempatnya mereka nongkrong itu, mereka sangat mudah dari pandangan mereka itu persis di pohon asam. Ya kadang-kadang anak kecil kan antara kebelet sama enggak gitu kan, sambil bercanda-bercanda dan enggak terlalu larut. Tapi kalau zaman dulu itu emang gelap banget, dan jam 9 itu udah malam banget ya. Mereka itu, salah satu dari mereka itu melihat di pohon asam itu nampak, dipikir ya pohon asam karena bayangan dilihatnya ya hitam gitu kan, namun ternyata kok gerak-gerak dan rupa-rupanya nggak seperti pohon asam, tapi lebih kayak wujud manusia begitu loh. Di sini lebih tinggi dari pohon ini katanya, berarti lebih menjuntai tinggi gitu, dan nggak membulat tapi membentuk wujud manusia. Kemudian itu seperti bergerak-gerak gitu kan. Terus adiknya ngomong sama kakaknya, mereka berdua itu melihat sama-sama takut, mereka teriak, dan salah satunya saya lupa itu kakaknya atau adiknya yang lagi keluar air besarnya itu, sampai mereka lari ke rumah sini, mereka lari ke rumahnya ini, mereka adalah cucunya Wakarim ya, ke rumah sini itu mereka lari ke sana itu sampai air besarnya itu pada jatuh di sini nih, pada jatuh di bambu-bambu sini. Ya saya diceritain ya serem tapi juga ketawa gitu kan, ya ada aja lah. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ke titik lain. Aduh, Kadarsi serem ya. Kalau Kadarsi kan kisahkan dia itu juga nggak mau mengerami telurnya sendiri, dititipkan saat disangkar burung lain, kemudian udah bakat lahir katanya ya, bukan katanya, sains juga mengatakan begitu. Kemudian anakan-anakan burung lain itu disurungi, dipancali sampai mereka jatuh agar dia itu bisa menguasai sarang. Ya seperti itu, dari kecil aja udah jahat begitu kan. Jadi yang ngajari ya induknya dan alamnya emang bakat alam seperti itu kan. Nah itu suara itu jelas banget kayak backsound ya, padahal itu asli. Nah di depan ini sepanjang samping kali itu ada jalanan ini ya, jalanan aspal, dulu itu batu, jalanan batu. Kali samping kanan ini dulu besar sekarang kecil. Nah di depan saya itu ada pohon wuni teman-teman. Nah ini pohon wuni ini juga seperti pohon asam, dia kayak nggak pernah gede gitu, segitu-gitu terus. Saya perdekat, saya perjelas buahnya seperti apa. Saya perdekat ya, buahnya itu seperti ini teman-teman. Tuh jadi mirip kayak apa ya? Ya unik sih, unik namanya. Ini kalau misalnya kayak saya kecil itu manjat pohon ini bareng-bareng gitu kan, terus kan kalau udah matang merah kecoklatan wungu begitu, dia asam-asam manis, terus nanti diambilin ditaruh di gelas, terus dikasih garam 1 sendok atau lebih tergantung selera ya, dikecerok-kecerok sampai agak hancur, nanti dimakan itu bisa asam manis kayak permen nano-nano atau semacam itulah. Dan di sini juga sering kalau dulu waktu ngaji, sampingnya ini ada pohon-pohon pisang ya, maaf nanti. Nah sampingnya juga ada pohon-pohon pisang, dulu pisang itu banyak banget. Dan kalau kita itu ngaji ya berangkat maghrib pulang habis isya itu sering dilihatin sosok pocong, sosok kunti itu di sekitar sini teman-teman. Kita lanjut lagi ke kisah berikutnya.
kita jalan. Nggak jauh dari lokasi ini ada kisah lagi yang pernah saya bawakan di ngopor. Di depan saya ini ada pertigaan. Nah, di titik pertigaan ini nih, oh iya, tadi sepanjang sungai ini dulu itu mungkin ada 3 helikopter, teman-teman. Kami menyebutnya seperti itu. Helikopter itu jobong, itu tempat buang air tertutup ya, dari kayu. Sampean bisa searching di di Google jobong itu apa. Itu yang saya sebut di ngopor helikopter. Terus yang versinya batu itu kapal selam. Nah, ini di pertigaan ini kalau saya hadap ke kiri itu ke sana ya teman-teman, itu ada jalan tembusan. Nah, dulu itu ya, itu sampai ke desa yang lain. Nanti kita kalau sempat ke sana. Nah, di sana itu ada kelihatan rumah kan. Itu rumah dulu itu kecil, rumah ya kayu. Ada beberapa keluarga dan kebanyakan ya satu orang itu anaknya banyak banget. Itu ada salah seorang yang bernama Tarmidi. Itu lagi satu malam itu di kisah ngopor juga saya pernah bawain, dia itu buang air bukan di helikopter, karena sekalian airnya juga sini kan bening banget ya dulu ya. Coba nah ini dulu bening banget di sini. Jadi beliau itu titiknya di sini persis di depan saya ada batu sama pegangannya bambu yang berdiri itu buat buang air. Kalinya kalau sekarang itu lebarnya sekitar 2,5 meteran, kalau dulu itu hampir 4 meter ya teman-teman. Dan dalam, kalau sekarang pendangkalan banyak sampah, banyak plastik. Jadi lumpurnya itu agak kurang, ikannya juga nggak kayak seperti dulu kan banyak kali. Tarmidi itu di sini di depan saya itu buang air, kemudian di belakang itu kan sawah ya, di belakang itu sawah terus kebun yang luas banget, itu kebun yang luas banget, sampai sana itu kebun semuanya. Dia pas buang air di sini, di mana buang air di kali ini biasa sambil ngudut begitu ya. Saya lupa jam berapanya, waktu di ngopor saya ceritakan tengah malam mungkin ya kalau nggak salah. Dia ada di sini, kemudian dari arah dia itu nengok karena ada yang sesuatu yang kok ada apa nih gitu kan, rasanya juga dia agak merinding. Di sana di arah wetan untuk kanannya dia itu dodok gitu ya, nongkrong itu sebelah sana itu di atas sungai, sekitar mungkin 5 meter di atas sungai itu dia melihat cahaya sebesar bola kaki ya, bola tendang, itu cahaya merah bulat. Pendaranya kan apalagi dulu ya nggak ada listrik, belum ada listrik, jadi itu merah kayak merah darah gitu kan terangnya. Itu datangnya nggak tahu dari arah mana, kemudian lama-lama bergerak ke arah dia dan semakin merendah. Dia nongkrongnya di sini nih. Cahaya itu semakin mendekat, semakin merendah dan bergerak cepat ke arah Tarmidi. Perhitungan Tarmidi, jika cahaya itu dan membara kayak api, ini bara api begitu ya, kalau dia melewati ke arah Tarmidi otomatis dia kosong. Dan dia juga orang udah usianya udah dewasa ya waktu itu, tahu kisah-kisah lama. Akhirnya katanya gitu, konon kalau misalnya diserang sosok itu, kalau ada air langsung masuk ke air. Dia tuh takut sama lumpur. Mungkin apa ya analoginya, kalau misalnya api sama air atau lumpur itu mati begitu kan, dia tuh langsung menceburkan diri ke belakang sini ya, ke belakang ke air begitu kan, dan langsung nyungsep begitu kan.
dan dari air yang bening malam itu tetap bisa ngeliat ke atas. Itu kelihatan cahaya itu memang pas di arahnya dia lewat begitu kan, cepat sekali. Ketika cahaya itu lewat, dia itu nongol dan melihat ke arah ngulon. Itu melesat ya, bola api itu melesat ya sekitar 30 meter ke sana, terus balik lagi ke arahnya dia. Jadi berapa kali itu nyeburkan diri ke lumpur sampai dia itu nggak sadar. Waktu itu debit air nggak terlalu besar, jadi apa ya, kotorannya sendiri tadi kepalanya. Itu yang saya ngeri, takut, tapi lucunya begitu dia itu nyampe segitunya. Kemudian setelah berulang kali seperti itu, di sebelah sana ya, itu sana ada pemakaman. Itu bola api ke sana, masuk ke arah pemakaman, dan dia buru-buru pulang. Ini rumahnya di sini nih, Tarmidi. Nah, ini ranggon yang kadang-kadang juga buat duduk si Nyai ya. Baik, ini rumahnya Mas Tarmidi itu di sini, teman-teman. Saya berapa kali mau ngulas di sini, tapi dilalahnya nggak malam, nggak pagi. Emang sekarang musim hujan. Tadi terang banget, sekarang juga hujan, teman-teman. Udah mulai turun gerimis. Ini dulu nggak ada rumah-rumah sebanyak ini ya, ada cuman rumahnya Tarmidi. Saya ngomongnya sengaja pelan-pelan, takutnya gaduh pada keluar. Ini rumahnya Tarmidi di sini nih. Ini rumahnya di sini, teman-teman. Oke. Nah, ini ada juga dapuran bambu. Dulu di sini dapuran bambunya gede banget, luas banget, dan sering ada yang namanya orang dulu itu ngomongnya itu setan tetekan atau cerangkong. Dan kami para pemuda itu gitar-gitaran di depan musola. Ini ada musola, teman-teman. Di depan musola dulu itu nggak ada musola. Ini perempatan ya, perempatan kecil. Dari rumah saya itu sekitar 40 meter. Ini tongkrongan di sini. Jadi kalau kita lagi gitar-gitaran malam-malam, tengah malam, kadang-kadang di pohon bambu itu sering berisik tak 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 tak, bunyi seperti itu. Kemudian namanya pemuda ya, kita nggak ada takut-takutnya karena itu orang banyak. Kemudian langsung kita itu lari bareng-bareng ke arah sini. Terus pohon bambunya kita uruk-uruk, turun, mudun kon, kami bilang seperti itu. Nah, itu berapa kali dilakukan seperti itu konon itu pindah ke dekat kali besar sana di daerah wetan. Nah, ini kembali ke sosok tadi ya, kami juga pernah dari sini, dari tongkrongan, terus teman-teman ada yang berdiri kan, namanya bocah-bocah kan, ada yang duduk-duduk, kita ada yang berdiri. Kita ngeliat ke arah sana, ke arah jauh, ke arah sawah. Itu kan setelah sawah ada kebun. Waktu itu musim maling ya, banyak pencurian. Terus di sana itu kelihatan seperti ada orang, ada perca ini bara rokok di jauh sana di tengah kebun. Kita curiga jangan-jangan ada maling. Biasanya kan mereka mengintai dari kebun-kebun ya, untuk mendeteksi ada orang yang melek atau enggak. Nah, akhirnya kita karena curiga, kita langsung deketin ke sana, kita paranin ke sana kan. Kebun yang selebar itu seakan-akan terjadi kebakaran besar. Kita panik juga, kita langsung lari ke sana. Terus ada satu yang lebih dewasa dari kami ya bilang, oh kalau itu kemang-mang atau panas pati udah biarin aja. Tetap kita kejar ke arah sana, itu langsung menciut, itu dalam hitungan detik. Jadi bara api kecil sepuntung rokok itu lalu menghilang. Dan besok paginya kita itu jelajah ke kebun, ternyata itu nggak ada apapun yang terbakar. Ini sudah hujan teman-teman, saya nggak bisa lama-lama ya karena alatnya kameranya nanti basah. Saya nggak prepare dulu, kita akan kembali. Ini di jalan kecil, sekarang paving block, dulu cuman setapak. Ini ke arah samping rumah saya yang lama. Kalau lurus begini ya, nanti ketemunya sampai
hujan teman-teman. Nah, ini saya percepat jalannya kalau hujan semakin gede. Ini lurus ya, samping rumah saya yang saya kisahkan di Ngopor dulu itu. Samping rumah banyak pohon mangga, saya mengalami banyak hal. Ini jalanan ini nggak segede ini. Nah, itu lurus di depan itu persis pintu samping dapur. Ada kandang kambing di sana. Lihat sampingnya itu kebun seluas ini dan belum ada rumah sama sekali. Itu yang putih rumah ya, ada rumah sama sekali. Oke, saya akan neduh. Sementara saya neduh dulu teman-teman, karena ini udah kenceng banget hujannya. Saya lari. Nanti kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya. Saya mau neduh dulu, ini di rumah saudara saya. Oke, kita lanjut dari sini. Oke, alhamdulillah akhirnya bisa berteduh teman-teman. Saya lagi duduk di teras rumah saudara, neduh teman-teman, karena hari hujan. Saya sendirian, gak ada kru. Karena ini saya juga nggak sounding dulu sama Mas Rian ya, kalau saya mau bikin outdoor begitu kan. Tapi iseng-iseng sajalah ngisi waktu. Ini hujan semakin deras, kelihatan di kamera ya. Itu jadi tempat saya itu duduk ini dulu itu ya kebun tempat kami itu anak-anak bermain. Di bawah pohon mangga nanas dan mangga kerbau. Dari sini juga pohon asam itu nampak ya teman-teman, jelas. Tuh, ini kalingan sama ada jarit, ini teteannya tetangga, teteannya saudara. Nah, kalau saya duduk dari sini, terus ini berarti rumah saya yang lama itu rumah Mbah. Kalau saya duduk di sini, berarti rumah saya yang lama atau rumah Mbah itu ada di sebelah kiri, teman-teman. Nah, di sebelah sini, tuh, ada di sebelah sana tuh, ada di sebelah kiri, ada di sana. Oke. Itu setapak. Kalau di depan saya ini dulu sungai juga, jadi sungainya malang melintai. Maaf, dari dulu itu sungainya malang melintang. Di depan rumah di depan saya duduk ini dulu ada sungai berkelok, dan itu di samping-sampingnya banyak pohon gaya. Di sudut sana itu ada kapu anjing, pohon kapu anjing yang sering terjadi penampakan. Kalau sungai yang tadi Tarmidi diserang gampangannya itu ditakut-takutin memang itu, atau Banaspati itu termasuk sungai baru ya teman-teman. Jadi inilah bukan apa-apa ya, kita nge-share ke teman-teman, siapa tahu bisa berbagi, menghibur untuk teman-teman yang tentu sudah ngikutin Ngopor. Terima kasih sekali atas dukungannya dalam bentuk apapun. Belakangan mungkin kurang ramai di Ngopor ya, itulah ada turun naiknya. Alhamdulillah sekarang bisa bareng lagi sama Mas Biru. Insya Allah kedepannya mungkin, saya nggak janji, tapi kami akan mengusahakan ada outdoor lah, barang seminggu sekali atau apa gitu. Nah, nanti kita pilih view yang atau kisah-kisah yang lumayan di sekitar kampung saya atau di kampung-kampung lain. Yang jelas untuk waktu-waktu dekat ini ya belum bisa jauh-jauh teman-teman, karena ya bagaimana, uang di dekat-dekat sini aja kisah banyak banget. Hujan semakin deras, ya, kayaknya nggak mungkin lagi saya buat. Tadi sebenarnya ada beberapa ini ya cerita dan video lokasi kejadiannya, cuman karena memang nggak tahu dari kemarin itu ada niat nggak hujan ya, tapi udah 2 hari ini selalu seperti ini, pagi malam
hujan, bahkan kemarin itu terjadi angin besar dan di beberapa tempat itu banyak pohon tumbang. Saya belum dengar sih, tapi moga-moga nggak ada korban gitu ya. Oke, nanti mungkin ada tayangan malamnya ya, tapi nggak lama. Nah, saya masukin di sini. Baiklah teman-teman, terima kasih tadi sudah menemani saya itu jalan-jalan sekeliling Kampung Tumaritis, dan di sini kampung lingkup kecilnya namanya Dusun Malang, teman-teman. Mungkin karena banyak kali yang patung kali atau sungai patung telalang lah, banyak sekali sungai mungkin kali ya. Dan itulah tadi yang saya kisahkan, dan saya itu tadi berusaha buat datang ke beberapa tempat itu kisah-kisah horor dulu yang pernah terjadi di masa kecil kami di sini. Dan pengennya sih agak lama, cuman ini kedengaran di depan saya hujan diturun lebat banget, jadi ya mohon maaf kita nggak bisa lanjut ya. Nanti kita next time mungkin akan jelajah lagi di seputar lingkungan saya juga, atau mungkin di mana tempat mungkin di tempat lain yang tentunya banyak kisah-kisah horor di sana. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton, dan saya mau nggak mau saya harus bergegas pulang karena ini ya walaupun di depan rumah itu tapi tetap masih banyak bocor-bocor, nanti kameranya ada masalah begitu ya. Itu saja, sampai jumpa di vlog berikutnya, di tayangan jelajah ataupun ngobrol-ngobrol sama Mas ya. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.